Salam jumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang kami kenal sebagai Allah kami yang Maha Kasih, kami datang menghadap Engkau kembali ya Tuhan bersama-sama untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam kehidupan yang ke depan hari ini Tuhan, yang kami rasakan masih berat ya Tuhan, dalam situasi virus yang masih melanda negeri kami dan juga seluruh dunia. Ya Tuhan, biarkan kami melangkah Tuhan, yang hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami, selain yang Maha Kasih, tapi memang Engkau Maha Hadir. Jangan biarkan iblis menggoda kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam musim corona yang sedemikian hebat. Terima kasih ya Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ya, kita bertemu kembali di dalam video kita sesi yang keempat, di episode yang ketujuh, yang merupakan kelanjutan pembahasan 5 karakteristik Allah, 5 karakter Allah, dengan topik Allah kita yang Maha Kasih di bagian yang keduanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kemaha kasih-Nya, Allah penuh belas kasihan. Dia mendengar tangisan roh suci manusia yang menjerit kepadanya, sehingga Dia berkenan untuk menyelamatkan manusia. Ya. Kenapa roh manusia kita ini menjerit? Ini sudah kita dalami di video kita yang ke-6, episode yang ke-6. Ya, mari kita melihat kenapa Allah berkenan menyelamatkan manusia. Sebagaimana Rasul Yohanes menulis di kitab Injil, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, semua kembali hanya karena kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, hanya kasih yang begitu besar. Semua diberikannya cuma-cuma, gratis, tanpa imbal balik, tanpa melakukan apapun, hanya bagi yang mau percaya. Harus saya ulangi kembali ini, hanya bagi yang mau percaya. Karena apa? Banyak banget orang yang mempermainkan istilah mau percaya ini, tanpa mau mendalami, percaya yang seperti apa. Ya, memang mau menerima silakan, mau tidak menerima silakan. Kita bebas untuk memilih jalan mana yang kita ingini. Meskipun kerinduan Allah sebenarnya, kita meneladani jalan yang sudah Dia buka, yaitu jalan kasih karunia, hasil dari karya salib. Dengan memahami hal ini, kita semakin mengerti. Kita
harus semakin mengerti. Ya. Mengapa Alkitab membuat suatu dasar bagaimana menerima anugerah keselamatan? Kuncinya hanya satu sebenarnya. Implikasi dari percaya ini, yaitu lahir baru. Suatu pembaharuan di dalam diri manusia dengan pengarahan batin yang merefer pada kekudusan seperti Bapa, seperti Allah. Terus menerus sepanjang umur kita. Meningkatkan kualitas iman. Ini sangatlah penting. Kenapa? Ya, mari kita ulangi pertanyaan yang sering kita munculkan di video-video kita ini. Bagaimana mungkin sebetulnya kita bisa menghadap Allah dengan membawa dosa ke tempat Allah, ke rumah Bapa? Padahal kita sangat tahu, sangat yakin Allah itu kudus. Sama sekali tidak boleh melihat dosa setitik apapun. Ya, Allah itu sangat kudus. Jadi, di sini bukan mengandalkan perbuatan baik kita, sama sekali tidak. Dan ini sangat benar. Perbuatan baik kita tidak membuat dosa kita hilang. Sekecil apapun dosa itu, tetaplah dosa. Tidak layak di hadapan Allah. Kita ingat, semak belukar yang terbakar itu hanya memperlihatkan bahwa Allah hadir. Kita melihat Allah tidak. Tapi Allah hadir. Dia mengatakan, saya hadir. Lepas kasutmu, lepas sendalmu, lepas sepatumu. Katanya kepada Musa. Ya. Dosa sekecil apapun tidak layak di hadapan Allah. Kembali kita harus sadar bahwa kita diciptakan di awalnya adalah sempurna, tanpa dosa. Itu yang diinginkan Allah terjadi kembali di dalam diri kita. Jalan satu-satunya adalah mereformasi batin. Ya, reformasi batin kita terlebih dahulu. Menerima juru selamat untuk memulai titik baru dalam hidup kita. Inilah pengertian lahir baru. Satu hal yang paling penting harus kita sadari. Yang melakukan reformasi batin ini terhadap kita ini adalah Allah sendiri. Jangan pernah salah tentang hal ini. Bahwa itu adalah karya Allah. Kenapa? Karena dia pemilik pokok anggur itu. Kita hanya ranting-ranting di pokok anggurnya Allah. Pokok anggur yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita hanya menyesuaikan hati kita dan menerima tahapan proses lahir baru ini. Alkitab akan memberi jalan. Dan kita harus semakin membuka akal budi kita untuk menerima proses pengubahan oleh Allah. Ya. Dengan membuka akal budi, proses pengikisan kesombongan hati akan dimulai. Karena inilah penyakit utama yang sebenarnya yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Merasa dirinya Kristen tetapi persekutuannya secara pribadi dengan Allah tidak terjadi. Karena kesombongan merupakan penyakit yang berakar dari hati. Hati adalah tempat roh manusia. Saya ulangi. Hati adalah tempat roh manusia. Hatilah tempat yang harus steril sehingga persekutuan antara roh manusia kita dengan Roh Kudus terjadi dengan baik, yaitu persekutuan roh dan di dalam tempat dan cara yang benar. Jadi tidak sekadar di dalam ruangan tertutup. Hal inilah yang sangat sering tidak disadari oleh kita orang Kristen. Sehingga yang terjadi adalah menunggu dan menunggu
tahapan proses perubahan tersebut terjadi seketika. Tidak. Ini adalah proses seumur hidup. Karena tidak menyadari akan hal. Ya. Karena kita tidak menyadari akan hal ini, maka orang Kristen banyak yang membuat Alkitab menjadi buku hafalan, mirip saudara sepupu kita. Bahkan dia cenderung mengambil jalan pintas, pathways, dengan menempuh cara berdasarkan aspek manusiawinya sendiri, pola pikirnya sendiri, bukan hasil merenung dengan akal budi. Banyak orang Kristen mati-matian membentuk karakternya sendiri. Ya, seperti mencoba melembutkan gaya bicara, banyak tersenyum, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud dengan kelahiran baru, tetapi melalui proses pengenalan yang mendalam terhadap Yesus Kristus dan perubahan pola pikir. Ya. Perubahan pola pikir setelah melihat apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus dan apa yang diminta oleh Yesus Kristus dari kita. Tanpa kelahiran baru di dalam diri kita, karya salib tidaklah berguna untuk kita. Kita bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Salib hanya menjadi hiasan semata. Marilah kita memeriksa salib hati kita masing-masing. Apakah ada Kristus di situ? Kita sudah diselamatkan, kita menerima kasih Allah, benar. Kita harus menjaga keselamatan itu supaya jangan dicuri iblis, dan ini sangat banyak dipelintir. Ya, sangat banyak dipelintir bahwa iblis tidak bisa mencuri keselamatan itu, betul. Tapi tunjukkan caranya. Bahwa iblis tidak akan mampu mencuri keselamatan itu apabila kita tetap bernaung di dalam pokok anggur, di dalam Tuhan Yesus yang dipelihara oleh pokok anggur pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Ya, itulah caranya. Dengan keselamatan yang kita peroleh, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan cara hidup yang baru. Iblis tidak akan mampu mengambil apabila kita selalu di dalam genggaman Allah. Selalu berpegang kuat pada pokok anggur yang benar itu. Supaya hidup kita berbuah banyak. Dia jatuh bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pasti selalu terjadi. Ini adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus sambil menjalani hidup kita di dunia ini. Tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan. Dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Jangan keliru. Jangan kita bersombong hati bahwa kita tidak bisa dicobai karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Itu betul, tapi tunjukkan caranya. Bersama itu seperti apa? Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita berdoa agar kita dijauhkan dari pencobaan. Dan itu adalah salah satu cara supaya kita jangan sombong. Jangan mengandalkan diri sendiri. Ya. Tuhan selalu menyuruh kita memohon supaya dijauhkan dari pencobaan iblis. Tuhan menilai hati kita. Yang dilihatnya adalah kebersihan hati kita dalam menjalani hidup. Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang semakin meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh. Ya, roh manusia kita akan semakin cemerlang. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah. Dan informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki akan membuat sinar roh kita semakin terang.
Pikiran kita juga semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Ya. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita dan menjadi mata air kehidupan. Semua ini berlangsung sebetulnya tanpa kita sadari. Proses ini berlangsung tanpa kita sadari. Inilah proses yang dilakukan Allah di dalam diri kita melalui persekutuan Roh Kudus dengan roh manusia kita di dalam hati yang sudah bersih. Persekutuan roh di dalam tempat dan cara yang benar. Semua ini bisa kita lihat. Ya, mungkin orang lain juga sebetulnya bisa melihat. Melalui sukacita yang dirasakan orang lain. Melalui roh manusia kita atau roh manusia orang lain yang kita rasakan. Terasa Allah turun hadir. Karena apa? Di mana Allah hadir, ada damai dan sukacita. Kenapa Allah hadir? Dia ada di situ. Dan dia menyaksikannya. Itulah Roh Kudus. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita. Itu sangat jelas. Dan Alkitab mengatakan itu. Dan dalam damai sejahtera. Apakah ini semua bisa terjadi? Apakah bisa terjadi hal ini? Marilah kita melihat. Ya, kita selami lebih seksama. Kita mencoba melihat sebuah bentuk kehidupan yang merupakan kisah yang banyak dipakai oleh para pengajar umat Kristiani yang mencoba mendalami bagaimana sebenarnya perubahan karakter di dalam diri manusia melalui kisah kehidupan dua orang rahib. Ya. Dua orang rahib yang memperlihatkan sebenarnya kalau kita kenal ada suatu pepatah lama, Allah bisa karena biasa. Ya karena kita melakukan suatu kebiasaan menjadi karakter yang baru. Kebiasaan yang terbentuk karena menekuni sepenuh hati. Semua terjadi tanpa kita menyadari telah menjadi sebuah karakter baru di dalam diri kita. Inilah sebenarnya prinsip seluruh pengajaran Yesus Kristus. Setia dan bertekun tanpa sadar berbuah menjadi sebuah karakter baru. Inilah lahir baru. Ya, kisah ini kita coba angkat yang menceritakan dua orang rahib yang hidup bersahabat di dalam lingkup biara mereka, tempat mereka berhidup sebetulnya di dalam biara, meskipun mereka mencoba mencari kehidupan di sekitar biara dalam bentuk secara umum adalah bertani. Biara umumnya jauh dari hiruk-pikuk hidup keseharian. Pada suatu hari, dua orang sahabat rahib ini berjalan-jalan di lingkungan biara sambil memetik sayuran yang mereka tanam, yang lalu nanti akan mereka jual ke pasar dan sebagian untuk mereka. Setelah lelah, mereka beristirahat di atas dua buah gundukan batu. Mereka berbincang. Tiba-tiba salah seorang berkata, "Bagaimana kalau kita sekarang melakukan hal yang sering dilakukan orang di luar sana?" Temannya menyahut, "Apa yang mau kita lakukan?" Rahib yang pertama berkata lagi, "Ya kita lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di sini."
Rahib yang kedua itu menyahut, sesuatu seperti apa? Semua yang dilakukan orang di luar sana, ya kita lakukan juga sebenarnya di sini. Kita bangun pagi, kita mandi, kita makan, kita bekerja dan tidur, semuanya sama. Rahib yang pertama berpikir keras. Ya, dia juga sebenarnya sudah mengalami perubahan. Sehingga dia mencoba mencari bagaimana ide. Yang bagi kalau kita manusia-manusia umum, ide itu gampang banget muncul. Tapi rahib yang pertama ini sudah termasuk sulit untuk memunculkan suatu ide. Bagaimana kehidupan orang secara umum. Lalu dia mengambil sebuah batu dan berkata, kita coba yuk seperti ini. Mari kita memperebutkan batu ini. Masing-masing kita mengakui bahwa batu ini adalah milik kita sendiri. Kita bertengkar untuk mempertahankannya. Rahib yang kedua yang tampak lebih lugu tetap masih belum mengerti. Dia berkata, bagaimana caranya? Lalu rahib yang pertama meletakkan batu itu di atas sebuah batu besar di samping mereka. Ya, dia berkata kembali, kita memperebutkan batu ini dengan mengaku bahwa batu ini milik kita sendiri. Nanti batu ini akan kukatakan milikku, dan kau harus membantahnya dan merebut dan mengatakan bahwa batu itu milikmu. Dengan demikian kita bertengkar. Rahib kedua masih bingung. Dia berkata, tunjukkanlah caranya. Lalu rahib pertama mengambil batu tersebut dan dia berkata, batu ini milikku. Rahib yang kedua menatap wajah sahabatnya dengan penuh kasih. Dan dia berkata dengan polosnya, ambillah untukmu sahabat, bila itu menyenangkan hatimu. Inilah sebuah ajaran yang sederhana. Berdasarkan sebuah kebiasaan yang baik, yang terbentuk tanpa disadari. Perbuatannya menyenangkan hati orang lain. Kasih memang menyelesaikan banyak perkara. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus. Yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap-tiap masing-masing orang. Bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada diberikan Allah, semua tergantung pada kebersihan dan ketulusan hati kita di dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Inilah luar biasanya Allah. Dia menempatkan roh manusia di dalam diri kita. Sehingga Allah tidak sekedar mengatakan, kamu salah, kamu berdosa. Tapi ada yang bersaksi tentang kehidupan kita itu. Iya, memang saya berdosa. Iya, memang salah. Itulah roh manusia. Itulah roh milik Allah. Karena berasal dari Allah. Ya, jangan pernah kita memakai skala mata manusia. Karena kita tidak akan pernah bisa membohongi Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, kita akan memenangkan, ya, apabila Allah selalu beserta kita. Allah selalu kita undang berada di dalam diri kita. Allah bersukacita berada di dalam hati kita. Artinya kita tidak ada lagi bergelimang di dalam kubangan dosa. Disinilah dia memenangkan kita. Dia menyempurnakan kita. Dengan
dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mulai titik akhir kita masing-masing. Titik akhir kita masing-masing. Supaya kita layak di hadapan Allah. Sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Yang merupakan suatu proses belajar mandiri. Untuk mencapai kesempurnaan yang diinginkan Allah. Yaitu harus sempurna seperti Bapa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sudah menyelesaikan Tuhan belajar kami Tuhan. Di episode yang ke-7 ini Tuhan. Mengenai Engkau sebagai Allah kami yang Maha Kasih di bagian yang kedua. Tuhan, tataplah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Sertailah kehidupan kami Tuhan. Berikanlah rezeki yang hanya daripada Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita sampai pada saat